Shalom Hope Church, welcome home. Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan penuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari saksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang ingin memberikan e-giving, boleh melalui scan QR code atau transfer melalui rekening ada pada layar kaca Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, dan mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kira-kiranya Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu seperti rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Bapa yang luar biasa. Kami ingin lebih lagi Tuhan mendalami Engkau, mengerti maksud hati-Mu Tuhan bagi kami. Sebentar kami akan dengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati, Kau yang sucikan dan kuduskan bibir, lidah, pikiran, dan perasaan Pastor Nathan Tuhan. Kau yang kuasai hidupnya Tuhan, sehingga apa yang Kau maksud dalam hidup kami dapat tersampaikan dan dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, gimana kabarnya? Semuanya sehat, semua sukacita. Seneng banget bisa ketemu saudara-saudara lagi. Dan hari-hari ini kita mau semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yuk kita lanjutin serial kita. Hari-hari ini kita lagi bicara tentang murid. Minggu lalu sudah dimulai dan hari ini sesi yang kedua, part 2, discipleship. Murid atau bahasa Inggrisnya disciples, bahasa Yunaninya matetes. Buat saudara yang belum dengar, minggu lalu sudah available di YouTube supaya saudara bisa ngikutin. Ada dua macam orang Kristen ya, dua macam orang Kristen. Yang pertama ngomong, kenapa sih kamu jadi orang Kristen? Ya aku kan percaya Tuhan Yesus. Oke, bagus. Bagus percaya sama Tuhan Yesus, tapi biar ayat yang kita baca ini mengingatkan kepada kita. Minggu lalu udah saya baca sih, atau kita baca, Matius 8, 28, 29. Jadi ada orang yang kerasukan setan, yang di hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Waktu roh jahat itu melihat Yesus, mereka berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis itu tahu loh siapa Yesus ya. Iblis tahu siapa Yesus, iblis tahu bahwa someday iblis akan disiksa. Kan ngomongnya gitu kan. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, iblis tahu. Ayat berikutnya cerita yang mirip. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Nah, jadi setan-setan juga percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Setan-setan percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Nah makanya kalau kita jadi Kristen hanya modalnya percaya doang, firman Tuhan mengatakan kita nggak ada bedanya sama setan. Kita nggak lebih baik daripada setan. Kan Yakobus 2:19 ngomong, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah? Baik, baik. Saya percaya yang ada di ruangan ini semua percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kan? Ya kan? Kalau enggak ya nggak mungkin di sini lah. Jadi ya kalau nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya di luar sana gitu kan. Dan saya bersyukur kita semua ada di ruangan ini karena percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya bersyukur saudara-saudara yang menyaksikan secara online, waktu ada ibadah online diklik, ya karena percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Kalau enggak ya kemungkinan kecil lah ngeklik ibadah online. Tapi ayatnya berkata, setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah jadi kadang saya berpikir, sometimes orang Kristen tidak lebih baik daripada setan, kalau modalnya cuma percaya. Sometimes orang Kristen tidak lebih baik daripada setan karena kegentaran terhadap Tuhan itu nyaris tidak ada gitu loh. Ya yang di sini sih tidak ada ya, yang sini tidak ada. Cuman saya mau sharing, begitu banyak orang menggampangkan Tuhan gitu ya. Begitu banyak orang yang underestimate Tuhan. Jadi saya mau katakan kalau ada orang seperti itu tidak lebih baik daripada setan. Setan aja gemetar sama Tuhan, gentar, takut. Makanya yuk kita semakin hari semakin belajar appreciate sama Tuhan. Makanya saya mau setiap waktu kita semakin serius sama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah yang Tuhan minta, kita bukan cuma jadi percaya doang. Percaya itu baik, percaya itu langkah awal. Karena kalau nggak percaya kita nggak bakal mau belajar sama-sama. Kalau kita nggak percaya kita nggak bakal mau bertumbuh bersama. Percaya itu baik, tapi kita harus go to the next level. Dan ternyata Tuhan juga pesan Tuhan terakhir sebelum naik ke surga. Jadi udah di atas bukit gitu ya. Sudah di atas bukit Tuhan pesan sama murid-muridnya yang nemenin gitu kan, menyertai. Tuhan Yesus berkata yang orang Kristen sebut ini adalah the Great Commission, amanat agung. Itu kan Great Commission, visi gereja kita. Complete the Great Commission. Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung ini. Nah amanat agung itu apalah? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi Tuhan tuh kasih kita pesan untuk jadi murid dan memuridkan. Kita harus mau dimuridkan dan memuridkan. Jadi nggak cuma jadi orang percaya, nggak jadi cuma anggota gereja, nggak cuma datang ke gereja, tapi lebih daripada itu gitu loh. Jangan puas cuma jadi orang Kristen. Jangan puas udah dibaptis, tapi Tuhan aku mau lebih lagi, aku mau lebih lagi. Aku mau jadi murid. Kehausan seorang murid ya, kalau gurunya ngajar apa, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kalau gurunya guru silat gitu ya, kungfu, guru aku mau diajarin jurus yang baru lagi, haus gitu ya, pengen terus. Nah marilah kita menjadi orang yang haus, mau belajar terus, mau belajar. Kan murid kan, bukan cuma anggota jemaat, bukan cuma orang Kristen, puas atau seneng gitu ya kalau udah KTP-nya Kristen, atau punya kartu jemaat gitu ya, puas. Jangan puas begitu. Yang menyelamatkan kita bukan KTP Kristen, bukan kartu jemaat gereja. Yang menyelamatkan kita hubungan kita dengan Tuhan. Nah hubungan kita dengan Tuhan seperti apa gitu kan. Dan Tuhan hari-hari ini mengingatkan kepada kita semua. Tuhan mau kita jadi murid. Nah minggu lalu saya sudah sharing ciri khas murid itu mau diajar dan mau belajar. Mau diajar, mau belajar
bisa diperluas, mau ditegur, mau dibimbing, mau diarahkan. Kalau salah ditegur. Dan saya mengaku baik kalau kita punya orang-orang yang berani menegur kita. Baik kalau ada orang-orang yang mau mengarahkan kita. Dan saya bersyukur ada orang-orang seperti itu dalam hidup saya. Bayangin kalau seorang pemimpin, di atasnya udah tidak ada lagi yang menasehati, tidak ada lagi yang mengarahkan, power tend to corrupt, betul kan? Sudah pernah dengar kata-kata itu? Kekuasaan itu biasanya akan menyimpang. Nah jadi kalau kita punya yang mengarahkan, punya yang membimbing, kalau salah ditegur, dikoreksi, dikritik, bahkan dijewer gitu. Dan saya menghargai, saya senang, oh iya, makasih ya Pak. Nah marilah kita menjadi orang yang lembut, yang mau ditegur, mau diarahkan, mau dibimbing. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka, ajarlah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata-kata observe, teaching them to observe, teaching them to observe. Jadi nggak cuman secara pasif kita diceritain ayat Alkitab, diceritain tentang firman Tuhan, enggak. Tapi di sini menggunakan kata-kata observe, memperhatikan. Dan minggu lalu saya sudah membuka diri. Kata-kata observe ini sebetulnya berat buat saya, bukan berat buat saudara. Kenapa? Karena di setiap gereja di dalam setiap komunitas Tuhan menempatkan pemimpin. Tujuannya apa? Supaya yang dipimpin itu observe pemimpinnya. Pemimpin gue kayak apa sih? Gitu ya. Dan saya sadari, pasti saudara-saudara memperhatikan saya gitu ya. Cara saya hidup, cara saya ngomong, isi omongan saya. Walaupun mungkin saudara bilang, enggak kokoh, ya enggak apa-apa juga kalau ada yang ngomong enggak. Tapi naturally, secara alamiah pasti saudara memperhatikan. Sifatnya Konatan, responnya Konatan, gitu kan? Nah jadi Rasul Paulus berkata kita ini seperti surat yang terbuka. Jadilah teladan gitu loh, jadilah teladan. Karena apa? Tadi kalau saya ngomong pemimpin, tapi saya juga mau menularkan ini ke saudara-saudara. Kita bisa memuridkan orang bukan cuma dari omongan kita aja, dari kelakuan kita juga, dari tingkah laku kita. Dan mereka ngelihat loh hidup kita. Tadi kan saya udah ngomong Rasul Paulus bilang kita suratan yang terbuka. Gitu kan. Ya saya masih belajar banyak lah. Jadi jangan saudara berpikir saya sudah sempurna, masih jauh dari sempurna. Kadang-kadang manusianya juga masih kuat kan. Pengen kalau ada pengemudi yang nggak bener, pengen rasanya buka jendela, maki-maki itu. Kalau saudara pengen tahu, Konatan masih punya nggak keinginan itu? Masih ada gitu loh, pengen rasanya. Lagi naik mobil, macet gitu ya, kan jalan pelan-pelan kan, namanya macet. Tahu-tahu ada motor yang udah jaraknya kecil gitu, maksa gitu ya. Pengen rasanya ngomong, jangan deket-deket kenapa sih gitu kan. Tapi ya sudahlah, di belakang mobil ada stiker Hope Church lagi. Makanya mesti jaga gitu. Nah itulah kita harus bisa memuridkan orang, bukan hanya dari mulut kita, dari tingkah laku kita. Nah ini minggu lalu juga udah kita sama-sama belajar, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Makanya esensi kekristenan adalah community, fellowship. Jadi pandemi ini buat saya pribadi menghantam luar biasa buat saya pribadi. Kenapa? Karena dari awal kita merasa Hope Church ini fellowship, kekuatan kita. Setuju gak saudara? Jadi kalau nggak bisa fellowship rasanya garing banget sih gitu ya.
Kita udah berusaha fellowship pakai Zoom gitu ya, tetap beda gitu, tetap beda. Ayo kita makan bareng dengan makanan yang beda-beda dari rumah masing-masing, tetap beda juga gitu kan. Nah, bicara tentang pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan tujuannya tidak lain dan tidak bukan keteladanan tadi. Kan dalam fellowship kita jadi bisa ngelihat yang benar seperti apa, kita bisa ngelihat, oh yang itu salah jangan diikutin. Nah itu terjadi dalam fellowship. Benar gak saudara? Benar kan? Dalam fellowship mungkin teman kita ada yang menyampaikan sesuatu pendapat yang, ya kita kan udah dewasa, kita udah mikir, wah kayaknya gak gitu deh. Nah bagus gitu. Makanya saya dorong kita semua, yuk kita berfellowship. Yuk kita masuk poin yang berikutnya. Fasten your seatbelt. Ciri khas atau karakteristik murid yang kedua. Ingat, Tuhan panggil kita jadi murid. Jadi orang Kristen itu Tuhan panggil untuk jadi murid. Nomor satu mau diajar, mau belajar, mau ditegur, mau diarahkan, mau dipimpin. Itu nomor satu. Nomor dua, murid adalah orang yang mau berkomitmen. Ada sebuah buku yang, ya saya nggak tahu saudara tahu buku ini atau tidak. Tuhan panggil kita menjadi murid, bukan fans klubnya Yesus Kristus. Iya nggak? Kalau fans club itu apa? Ya senang-senang aja. Kalau yang kita puja-puja karirnya menanjak, fans club itu makin senang. Yes. Tapi waktu fans club itu diadakan, ada nggak hubungan antara fans dengan idolanya? Ada hubungan nggak? Tidak ada. Nah makanya kita ini bukan fansnya Yesus, kita ini murid yang pengen selalu dekat sama gurunya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, paradigma tentang murid ini bukan seperti zaman sekarang di sekolah. Tuh. Zaman dulu berkata murid adalah orang yang mau betul-betul belajar tentang kehidupan. Seperti Plato, seperti Sokrates, aku mau belajar dari kamu. Aku mau belajar, jadi seluruh hidupnya aku ikutin kamu nih, aku ikutin. Supaya apapun yang kamu tahu aku serap. Nah Tuhan mau kita kepada Yesus Kristus kayak gitu. Aku mau ikutin terus, aku mau serap terus. Nah kalau tadi bicara tentang murid, bicara tentang pengajaran, yang kedua, nah kalau secara sekilas saya ngomong begitu, mestinya kita nangkep. Dibutuhkan sebuah komitmen dalam mengiring Yesus. Jadi bukan cuma kalau lagi susah doang cari Tuhan. Oh Tuhan, aku lagi susah nih, aku lagi susah, tolong aku Tuhan. Ntar kalau udah ditolong, iya lupa sama Tuhan. Itu lagu lama, sering banget, saya udah lama banget jadi orang Kristen, udah sering banget denger orang kayak gitu ya. Kalau lagi susah aja cari Tuhan. Kalau lagi nggak bagus aja sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, sepi yang datang. Ternyata di sini tidak. Wah, puji Tuhan. Ternyata di sini tidak. Kita semua tetap berkomitmen. Susah maupun senang cari Tuhan. Yang setuju kata yes. Ya kan? Jadi kalau lagi butuhnya, wah kita cari Tuhan. Tapi kalau everything going well gitu kan, wah kita tetap mau dekat sama Tuhan dong. Enak aja, emang habis manis sepah dibuang. Enggak kan, hubungan kita sama Tuhan kan enggak gitu. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang highly committed, punya komitmen. Ya saudara bisa terjemahin sendirilah komitmennya. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus nomor satu apa? Menyangkal dirinya. Nomor dua, memikul salibnya. Nah kalau kita ngelihat kronologis kalimat ini, orang kalau mau menjadi pengikut Kristus, dia harus bisa menyangkal diri dan memikul salib. Baru bisa mengikut. Kalau dia tidak mau, tidak bisa menyangkal diri, tidak bisa memikul salib,
Ini salibnya loh, bukan salibnya Kristus. Salib kita masing-masing. Kalau kita nggak bisa memikul salib kita masing-masing aja, kita nggak bisa mengikut Tuhan. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi karakteristik atau ciri khas atau apa ya terjemahnya, ya you know lah. Karakteristik terus ciri khas murid yang kedua adalah jadilah orang-orang yang berkomitmen. Jangan angin ke kanan, kita ke kanan, angin ke kiri, kita ke kiri, itu bukan komitmen itu. Nah, secara khusus hari ini kita mau fokus mengenai dua kalimat ini, menyangkal diri dan memikul salib. Nomor satu, menyangkal diri itu apa sih? Deny yourself, menyangkal diri itu apa sih? Nah, saya percaya saudara yang sudah cukup lama jadi orang Kristen, udah sering dengar khotbah ini, jadi mungkin saya ingetin lagi. Tapi waktu saya lagi siap khotbah ini, saya coba merenungkan lagi kata-kata menyangkal diri ini apa sih? Ternyata Tuhan ingetin saya, salah satu bentuk penyangkalan diri adalah humble yourself, merendahkan hati. Menyangkal diri itu gini loh, kan kita punya identitas. Mungkin kita punya status sosial. Mungkin kita punya aku ini loh. Mungkin aku bos, mungkin aku orang kaya, mungkin aku anaknya orang hebat. Mungkin aku punya pekerjaan yang baik. Tetapi semuanya itu di hadapan Tuhan sia-sia. Kita juga harus punya pemikiran seperti itu. Di hadapan Tuhan semuanya itu nggak ada gunanya. Jadi menyangkal diri, kita mau melepaskan semua atribut itu. Whoever you are, siapapun saudara, termasuk saya. Nah kan mungkin berapa kali saya pernah bersaksi. Waktu dulu di Amerika ada satu gereja yang saya kagum, namanya Willow Creek, mungkin saudara tahu. Dulu gembalanya namanya Bill Hybels, sekarang sudah resign. Gereja yang besar, saya suka gitu ya. Jadi kalau saya lagi ada waktu kosong gitu ya, padahal dari tempat tinggal saya itu ke Willow Creek 10 jam driving. Saya suka aja ngeliat gerejanya, bagus. Pengajarannya juga bagus. Nah waktu kita tur karena gerejanya memberikan sebuah tur buat jemaat baru. Nah sebelum masuk gerejanya saya ingat parkirannya kan jauh tuh. Terus saya pikir gedungnya jauh banget tuh gedungnya jauh banget. Tapi kita udah parkir. Terus tiba-tiba ada bus datang jemputin kita satu-satu. Nah saya duduk depan, persis di belakangnya supirnya. Jalan pelan-pelan. Terus saya ajakin dia ngobrol, orang bule kan. Ajakin ngobrol. Dan saya kagum, saudara tahu, yang nyetir bus itu adalah pemilik perusahaan bus. Pemilik perusahaan bus. Dia bukan bus driver loh, jangan dipikir dia bus driver. Dia pemilik perusahaan bus dan dia cerita sama saya, this is my ministry. Wah saya kaget luar biasa ya. Pemilik perusahaan bus punya puluhan bus dan setiap hari Minggu pelayanannya adalah dia bilang aku tergerak di bidang ini. Jadi dia ambil satu busnya, dia setir busnya itu keliling tempat parkir yang luas itu, bawa jemaat ke depan lobi gereja. Waduh, saya pikir keren banget ya. Nah waktu ikut tur, jemaat baru diajak tur, kita dijelasin, gereja yang besar ini, gak pernah meng-hire office boy, gak pernah meng-hire cleaning service. Karena benar setelah ibadah selesai itu, dia bilang sekitar ada 200 sampai 300 anak muda yang pegang vakum cleaner itu keliling gereja, ngevakum. Dan semuanya tanpa PK, sedot-sedotin. Dan karena waktu kita tur, kita dikasih hak untuk nanya sama mereka. Banyak dari mereka tuh bukan orang susah loh. Bukan orang susah, orang-orang yang hebat.
yang berhasil di bidangnya masing-masing. Ya karena saya merhatiin ya, habis selesai itu mereka naik mobil-mobil yang keren. Nah, jadi ini salah satu contoh menyangkal diri. Orang kalau berasa, lu gak tahu siapa gua, lu aja gak tahu siapa lu, kenapa nanya orang lain, gitu kan? Lu gak tahu siapa gua, gak tahu memang. Nah, jadi kalau kita mau menjadi murid, kita harus mau melepaskan jubah itu. Apapun tugas yang diberikan kepada kita, yuk kita lakukan. Jadi kita bisa menjadi murid Kristus waktu kita juga berani menyangkal diri. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Dan ini harus kita biasakan, harus kita latih. Jangan kegeeran jadi orang. Kadang-kadang memang lingkungan kita merusak. Dan saya mau katakan, kadang-kadang gereja juga bisa merusak. Jadi saudara, nomor 1, bicara komitmen, ayo menyangkal diri. Nah menyangkal diri saya mau lebih dalam lagi, saya mau sampaikan. Hari-hari ini dunia makin berkembang. Dunia kejiwaan psikologi makin berkembang. Terus banyak tes yang bisa kita lakukan baik secara private gitu ya, kita ketemu sama psikolog gitu, kita nanya sama psikolog, terus psikolog memetakan personality kita. Di internet tuh juga banyak yang gratis, jadi kalau saudara merasa belum kenal siapa saudara sendiri, ya tes saja loh di internet tuh banyak tuh. Nah hasil tesnya keluar, tak. Nah waktu hasil tesnya keluar, bahkan beberapa gereja juga melakukan tes itu, kita juga pernah kan melakukan tes itu, nggak salah, saya ngomong nggak salah. Tapi saudara jangan pernah lupa definisi menyangkal diri. Contohnya gini loh, misalnya hasil tes kita keluar, terus hasil tes itu adalah hasilnya, misalnya ternyata kita bukan people person. Terus dapat tugas jadi usher. Terus dia ngomong, enggak, gue bukan people person. Nah itu dia tidak menyangkal diri. Nangkep gak suruh maksudnya? Dia sudah membuat stigma, sudah membuat batasan. Enggak, aku bukan people person. Jadi aku gak mau ketemu orang, gak mau nyapa orang, aku mau tinggal di hutan aja. Enggak gitu juga. Jadi walaupun hasilnya tesnya, ingat saya bukan orang yang anti tes-tes itu ya, saya juga suka. Nah tapi saya mau ingetin saudara, walaupun hasilnya kita bukan people person, tapi waktu Tuhan tempatkan kita dalam sebuah pelayanan, ingat kita nggak boleh menutup diri, Tuhan aku nggak mau karena aku bukan people person. Kita harus mau membuka diri supaya kita juga melakukan banyak hal yang walaupun sebetulnya kita nggak nyaman, walaupun this is not me, ini bukan gua banget. Tapi waktu Tuhan kasih kita tugas, Tuhan kasih kita kepercayaan, ya kita harus mau step out from the box dong. Ya mengerti kata Yes? Kita harus mau keluar dari kotak itu, keluar dari stigma itu, keluar dari personality kita. Mungkin ada orang yang hasil tesnya bahkan kehidupannya dominan, mungkin ada, ya saya nggak tahu, mungkin. Tapi saya lihat banyak teman-teman saya, ya kalau saya sebut mungkin saudara tahu juga, dan mereka bukan gembala, tapi mereka dominan. Dan saya kagum waktu mereka ngomong sama saya, walaupun saya bukan gembala, walaupun saya seorang dominan, saya ngomong apa orang nurut, mereka yang cerita nih, mereka bersaksi. Orang dominan kan gitu ya, ngomongnya tak. Dan orang-orang tuh cenderung kalau ada orang dominan bisa nurut. Dan ada sebuah kalimat yang saya kaget. Beberapa orang yang tipe dominan ini bersaksi. Walaupun kita tipe dominan, orang nurut sama kita, orang respect sama kita. Tapi saya tetap menghargai gembala saya. Gembala saya ngomong apa, saya nurut. Karena saya tahu gembala saya adalah pemimpin yang Tuhan tempatkan buat saya. Wah saya kaget.
Keren banget. Itu namanya menyangkal diri, walaupun mungkin gembalanya nggak dominan. Kan kita kadang melihat ada gembala yang nggak dominan kan, ada pemimpin yang nggak dominan. Tapi ingat, Tuhan panggil kita untuk punya kemampuan, punya keinginan untuk menyangkal diri. Nah kalau kita belum bisa menyangkal diri, Tuhan bilang apa? Belum bisa mengikut aku. Saya harap saudara nangkep, menyangkal diri itu apa? Saudara sering dengar outside the box, outside the box. Nah ini salah satu menyangkal diri ini juga. Semua kita nih punya kotak masing-masing, kotak kenyamanan kita. Aku nyamannya begini, aku nyamannya diperlakukan begini, aku nyamannya dapat tugas begini. Tapi ingat, Tuhan bilang apa? Kalau mau menjadi muridku, menjadi pengikutku, kamu harus menyangkal diri. Walaupun kita nggak nyaman, nggak nyaman nih. Kita nggak suka. Aku nggak nyaman. Ini bukan gua nih, bukan gua. Tapi Tuhan bilang apa? Harus menyangkal diri dong. Yang mengerti kata yes. Memikul salib berikutnya. Dan saudara kalau lihat Alkitab saudara, kita nggak disuruh memikul salibnya Tuhan loh, enggak, salib kita. Setiap orang tuh punya salib masing-masing. Tapi Tuhan bilang kalau kamu belum bisa memikul salibmu, salibnya gitu kan, tulisannya nyanya kan huruf kecil. Kita nggak mungkin bisa memikul salibnya Tuhan, ya enggak? Tapi setiap kita punya salib masing-masing. Contoh yang paling sederhana salib kita apa sih? Kalau tanggal merah, bawaannya pengennya bangun siang. Tapi hari Minggu jangan siang-siang amat lah, kenapa? Jam 10 kita mesti ibadah. Nah itu salib. Saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Kalau dia merasa tersendiri ya puji Tuhan, berarti ada pertobatan yang mesti saudara lakukan gitu kan. Ingat, untuk jadi pengikut Kristus, ikut jadi murid Kristus, nomor 1 menyangkal diri, nomor 2 memikul salib. Salib apa lagi? Misalnya kita lagi punya masalah. Hari Sabtu malam berantem sama pacar. Ya namanya manusia wajar dong berantem sama pacar. Berantem sama pacar bukan sesuatu yang salah. Terus minggunya kita pelayanan. Terus kita berantem sama pacar, bete gitu kan ya. Terus tiba-tiba terbersit di kepala kita. Wah, WA sama Ricky deh. Besok gue gak bisa pelayanan. Loh, kalau saudara melakukan itu berarti saudara gagal dalam memikul salib. Kenapa? Karena ego saudara lebih besar daripada tugas saudara. Yang mengerti kata Yesus. Kita namanya manusia, ya pasti ada masalah kadang-kadang. Nggak mungkin nggak ada masalah. Nah ingat, waktu Tuhan bilang pikul salib, bukan salibnya Tuhan, salib kita. Nah waktu kita sadar Tuhan panggil kita, ya kita harus berani memikul salib kita. Walaupun itu harus melawan emosi kita, perasaan kita. Maju terus. Jadi hari ini saya mau ngingetin saudara, kita semua punya masalah. Dalam hidup ini semua punya masalah. Tidak mungkin manusia tidak punya masalah. Cuman orang mati aja yang gak punya masalah. Tapi selama kita masih hidup pasti ada masalah. Nah Tuhan ingetin kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menyangkal diri memikul salib. Apapun keadaan kita. Jadi saya harap saudara-saudara, apapun keadaan saudara, kita menjadi orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Cross before crown. Sebelum kita akan dapat mahkota, kita harus mau pikul salib. Jadi dong. Wah ini boleh jadi quote, boleh jadi t-shirt. Cross and crown. Keren kan?
Semua orang juga begitu. Sebelum memperoleh kemuliaan, crown itu kan bicara kemuliaan kan. Kita semua harus mau memikul salib kita. Dan Yesus menjadi teladan yang bagus. Sebelum dia dimuliakan oleh Bapa di surga, Filipi 2, sebelum dia dimuliakan oleh Bapa di surga, dia mau memikul salibnya. Nah, saya nggak tahu salib saudara-saudara macam-macam kan. Salib saudara, mungkin ada yang salibnya dibully terus mungkin. Ya sudah dipikul salibnya gitu kan, supaya someday akhirnya menang. Kalau menang dapat mahkota. Jadi kalau kita mau mendapat mahkota, pasti ada salib yang harus dipikul. Pasti. Saya mau aplikasikan before glory harus ada struggle dong. Dan ini bukan cuma di dunia kekristenan, bukan cuma di dunia pelayanan. Ini applicable dalam kehidupan pada umumnya. Orang kalau mau mengalami glory, ya harus mau struggling dong, harus mau fighting dong. Saudara kalau mau dapat gelar sarjana misalnya, ya harus mau kuliah dong. Contoh kan, itu kan bicara struggling. Saudara mau punya gelar master degree, struggling. Kadang-kadang begadang, bikin paper, bikin tesis, apalagi doktor degree. Itu kan sesuatu yang sederhana gitu ya. Saudara mau berhasil dalam hidup ini, ya harus mau struggling, harus mau fighting. Satu kali saya dengar percakapan orang-orang yang udah tua, yang pemimpin-pemimpin perusahaan tapi udah tua, yang sedang mempersiapkan anak-anak mereka untuk meneruskan usaha mereka. Nah, orang-orang tua ini manggil konsultan. Nah, konsultannya nanya, Pak, Bapak bisa seberhasil ini, perusahaan ini bisa sebesar ini, rahasianya apa? Oh, mereka dengan bangganya cerita, oh saya ngalamin gini, saya ngalamin ditipu orang, terus saya berjuang maju, sudah berhasil, ditipu orang lagi, tiarap lagi, terus berjuang lagi, ditipu orang lagi, terus ngalamin kayak gitu. Pasang surut, barang-barangnya laku, barang-barangnya nggak laku, terus pasang surut. Terus konsultan ini dengerin dengan seksama. Terus konsultan ini nanya, oh Pak, pengalaman Bapak luar biasa ya, Bapak punya fighting spirit yang luar biasa, punya daya juang yang luar biasa. Terus konsultan ini nanya, Bapak mau nggak pengalaman Bapak itu dialami oleh anak-anak Bapak? Apa jawaban Bapak ini, saudara? Bapak ini menjawab, enggak dong, nggak mungkin aku mau anak-anakku mengalami seperti itu. Konsultannya tepuk tangan. Selamat ya Pak, kalau itu keputusan Bapak, Bapak baru saja mengakui bahwa Bapak mendidik anak-anak menjadi generasi yang memble. Waktu saya dengar konsultannya ngomong gitu, wow. Kalau Bapak mau punya generasi yang kuat, Bapak mau punya penerus yang kuat, izinkan anak-anak Bapak mengalami apa yang Bapak alami. Supaya anak-anak Bapak menjadi generasi yang kuat. Wow, waktu saya dengar gitu, luar biasa. Ya dong, ya enggak? Sebelum mengalami glory, kita harus mau punya struggle. Harus mau struggle, harus mau angkat salib kita. Mana ada sih tahu-tahu kaya? Mana ada tahu-tahu sukses? Berjuang dong. Membutuhkan komitmen, mau berhasil membutuhkan komitmen. Kagak ada tuh tahu-tahu dari langit datang, boom. Ada kok, oke lah kalau ada, bagaimana kita memanage-nya untuk tetap standar yang sama. Seringkali orang kalau dapat berkat gitu, boom, boro-boro memanage sama. Karena mindsetnya salah, semuanya turun terus. Lama-lama habis juga duitnya. Lama-lama perusahaannya habis juga. Jadi waktu saya dengar percakapan antara konsultan dengan orang ini, wah iya keren.
Jadi saudara kalau hari-hari ini saudara lagi diperhadapkan dengan struggling, ada sebuah masa untuk struggle, gak apa-apa, it's okay. Kenapa? Someday, satu hari kelak, saudara akan mengalami yang namanya glory tadi. Hari-hari ini saudara belum bisa ke Bali misalnya, bukan karena COVID ya, ini contoh aja. Saudara senang bisa ke Bali, yes, tapi jadi backpacker. Terus ngelihat orang-orang liburan di Bali, ngelihat di sosial media, nggak jadi backpacker loh, nginepnya di resort. Someday, kalau kita mau struggling, kita mau fighting sekarang, kita mau usaha, kita mau berjuang sekarang, someday kita bisa ke Bali dan nginepnya di resort. Iya enggak? Makanya, jadi kalau ada masalah, ada tantangan, jangan jangan keok-ngeok. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau mengikut aku, mau menjadi muridku, nomor 1, menyangkal diri. Nomor 2, pikul salib. Mau pikul salib? Yes. Sebelum crown harus ada cross. Sebelum glory harus ada struggle. Saya tambah gara-gara hari Jumat kemarin. Sebelum breakthrough harus ada break me. Kita seringkali berdoa, Tuhan, adakan terobosan dalam hidupku. Adakan breakthrough dalam hidupku. Baal Perasim, Allahku penerobos. Tapi dalam pengalaman hidup saya dan pengalaman hidup orang yang saya lihat, saya dengar, saya amati, ternyata mirip. Sebelum Tuhan memberikan breakthrough dalam hidup kita, sebelum Tuhan memberikan terobosan dalam hidup kita, Tuhan lebih suka untuk memproses hidup kita. Break me, Tuhan menghancurkan kita dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau mengalami breakthrough nggak sombong, nggak songong, nggak norak, nggak kampungan. Yeay, kampungan. Kalau kita nggak pernah ngalamin jadi backpacker, terus bisa nginep di resort di Bali, di Nusa Dua, di Uluwatu, noraknya luar biasa. Nah, apa saudara? Noraknya luar biasa, foto-foto itu kayak yang banyak di sosial media, foto-foto gitu. Norak banget. Orang yang lebih kaya banyak dari dia, bahkan orang-orang yang lebih kaya naik private jet juga nggak foto-foto. Iya. Jadi orang yang naik private jet kalau ngelihat IG-nya orang-orang itu, ya lu norak banget. Hotelnya gue punya atau enggak, resortnya gue punya atau enggak, norak banget. Nah kalau kita pernah ngalamin yang namanya break me, Tuhan hancurkan kita sampai kita menyadari Tuhan, I am nothing. Jadi kalau kita sudah di tahap I am nothing, Tuhan angkat kita setinggi apapun. Kita udah gak norak, udah gak kampungan, udah gak kamso, udah gak deso, udah gak apa lagi istilahnya lah. Biasa aja lagi. Jadi saudara, hari Jumat kemarin ada yang sharing seakan-akan langit runtuh, seakan-akan hari-hari ini lagi mengalami diproses Tuhan, dihancurkan sama Tuhan. Dan saya mau ngomong sama saudara, itu adalah sesuatu yang wajar dari Tuhan. Karena Tuhan sebelum melakukan breakthrough, Tuhan pasti melakukan break me dulu, hancur dulu. Jadi kalau ada yang begitu, it's okay. Konatan enak banget ngomong it's okay. Iya saya pernah ngalamin, rasanya gak enak. Beneran rasanya gak enak. Tapi setelah itu lewat rasanya. Ya, lega banget, ringan banget hidup. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi apa? Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi banyak pendeta khotbahnya diberkati, terima,
Hush. Tapi hari ini, ya itu nggak salah sih, pendeta khotbah itu nggak salah. Siapa sih nggak suka diberkati gitu ya? Kalau ada pendeta ngomong begitu kan, diberkati, wah kita langsung buka tangan kita, terima, yes. Kalau perlu sampai getar-getar. Tapi hari ini saya mau ngomong, Tuhan panggil kita bukan cuma percaya doang, tapi Tuhan juga mau kita rela menderita untuk Tuhan. Mau nggak? Mau nggak? Kayak tadi kan contohnya, habis break up, habis putus sama pacar. Jadilah orang yang kuat, jadilah orang yang tough. Ingat, dunia tidak selebar daun kelor. Putus 1 tembus 1000, enggak. Yang itu harus dihapus. Enggak. Putusnya hari Jumat, hari Sabtu, atau Jumat atau Sabtu, minggunya tetap pelayanan. Dengan antusias, dengan semangat. Iya dong. Masa putus cinta, nunduk, oke lah, nunduk sehari oke lah. Nunduknya sampai setahun. Ya ini contoh aja putus cinta, apapun lah ya, apapun. Ada yang bisnis, rugi. Rugi. Ada yang trading saham, rugi. Jadi kalau IHSG-nya merah, bete. Kalau IHSG-nya hijau, senyum. Jadi moodnya tergantung sama IHSG, moodnya tergantung sama indeks saham. Ya, apa? Dalam keadaan merah maupun hijau, tetap semangat dong. Yes, terus semangat dong. Jadi ingat, panggilan kita bukan cuma happy ya gitu ya. Walaupun lagu itu lagu yang terkenal, kayaknya semua orang Kristen tahu lagu itu ya beda. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Terus apa? Cintaku semakin bertambah, mendalam. Ya bagus lah. Tapi jangan lupa Tuhan juga sometimes mau kita terlibat dalam sebuah perjuangan, sebuah struggle, sebuah fight. Yang kita juga harus mau terlibat, gitu kan? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Jadi sekarang kita menderita, it's okay. Di dunia ini tidak ada yang kekal, termasuk penderitaan kita pun tidak kekal, that's good news. Jadi kalau hari-hari ini saudara lagi menderita, it's okay. Hari-hari ini mungkin saudara merasa, waduh gue udah lama nih gak makan steak, udah lama gak makan ribs. Tenang aja. Ini cuma sementara kok, nanti juga kita bisa makan steak lagi, makan ribs lagi. Terakhir, beneran terakhir. Bukan prank, bukan hoax. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nih orang sering menggunakan ayat ini untuk menguatkan orang lain. Enggak apa-apa, bagus. Nanti kita mengalami kuasa kebangkitan. Tapi lupa kalimat berikutnya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dia dengan dia dalam kematiannya. Jadi kalau orang pengen mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia harus rela untuk mengalami proses break me dulu. Nah kalau break me-nya nggak mau, kalau kuasa kematiannya tidak mau, fellowship in the death-nya tidak mau, ya nggak bisa ngalamin kuasa kebangkitan lah. Masa dari sejak sekolah minggu sampai dewasa lagunya happy ya doang. Ganti lagu dong, ku telah mati. Wih, kok telah mati sih? Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Betul ya lagunya gitu ya? Iya, itu naik kelas, Kristennya naik kelas. Waktu masih sekolah minggu, waktu baru percaya Tuhan, memang diputerin lagunya, happy ya, sambil tenggol kanan kiri. Enak ya jadi orang Kristen ya, enak ya. Iya, itu saya mau kasih judul, itu entry level. Tapi kita kan mau advance level, kita mau jadi Kristen yang bertumbuh dong, Kristen yang meningkat. Lagunya nggak itu doang dong, ganti dong.
Jadi poin nomor 2, yuk saya mau ajak kita semua, sekali lagi saya katakan, kita maju bersama, kita bertumbuh bersama. Enak kan maju bersama, tumbuh bersama kan? Jadi kita gandengan tangan, kalau ada yang satu lemah, ayo maju sama-sama. Biar kuat sama-sama. Saya mau dengan segala kerendahan hati saya ngomong, I'm not perfect, but I'm want to grow. Saya memang gak sempurna, tapi saya mau bertumbuh. Ya kan? Saya juga harap semua begitu. Kita belum sempurna. Belum sempurna. Kadang-kadang juga masih keserimpet, kesandung. Tapi buru-buru bangun dong. Jangan udah kesandung, enak juga jatuh. Ya elah kacau. Bangun lagi, ayo maju lagi. Dan akhirnya kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang mau katakan yes. Yes? Yuk berdiri sama-sama yuk. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan biar firman ini boleh tertanam dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, bahkan aku bukan hanya menjadi pemberita, tetapi kami semua mau menjadi pelaku-pelaku firman itu Tuhan. Engkau sudah mengajar kami untuk menjadi murid, Engkau panggil kami jadi murid, dan 2 minggu ini kami belajar. Murid mau diajar, dibentuk, murid mau belajar, murid mau bertumbuh, dan yang kedua, murid adalah orang-orang yang penuh komitmen, highly committed. Dan aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua, menguatkan, meneguhkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami tidak menyerah dengan keadaan, kami tidak menyerah dengan hidup ini. Tapi sebaliknya kami boleh menjadi generasi yang mau terus bertambah-tambah, bertumbuh-tumbuh. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memimpin kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau berkati setiap kami satu persatu. Biar kami boleh terus bertumbuh maju, kami boleh terus bertumbuh menjadi kuat, bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap pribadi, kami berdoa buat setiap keluarga, bahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum terlalu sehat, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang lemah, Engkau kuatkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, enggak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau juga terus berkati, biar Indonesia boleh terus ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau yang terus memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu lainnya. Tiba kami ke tempat tujuan kami masing-masing, damai sejahtera sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapak dan saudara dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.